Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maslian Nurha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar akuntansi. Lingkungan perusahaan. Secara umum, usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Ada pula perusahaan yang beroperasi dengan tujuan selain memaksimalkan keuntungan, yaitu perusahaan non-laba, di mana bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti melakukan penelitian di bidang kesehatan atau juga perlindungan terhadap sumber daya alam. Contoh lainnya, seperti badan pemerintah yang mengoperasi pengelolaan air atau pabrik pengelolaan limbah dengan tujuan tidak mencari keuntungan. Untuk dapat menciptakan kekayaan sebagai tujuan pendiriannya, perusahaan harus melaksanakan 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, mendesain produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, membuat produk secara efektif biaya. Yang ketiga, memasarkan produk secara efektif kepada konsumen. Dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya merupakan sesuatu yang bersifat non-fisik. Contohnya, mencakup perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, laundry, barbershop, dan sebagainya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Sebagai contoh, pasar swalayan, distributor elektronik, dan lain sebagainya. Jadi, fungsi perusahaan dagang adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan barang tertentu dan produsen yang membutuhkan barang tersebut. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh, produsen mie instan mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan yang siap dikonsumsi. Produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja. Produsen mebel mengolah kayu menjadi berbagai peralatan mebel. Perusahaan juga perlu memberikan informasi tentang prospek pengembangan perusahaan di masa mendatang kepada calon investor. Berikut merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan secara langsung terhadap perusahaan, yaitu ada pemegang saham, pemerintah, kreditor, supplier, serikat pekerja, calon investor. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.